Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi sa'ah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan kita di salah satu bulan yang istimewa. Kita sudah berada di hari-hari terbaik. Hari ini kita sudah berada di tanggal 1 Dzulhijjah. Maka ini yang membuat kita harus mengkaji apa rahasia di balik hari-hari terbaik di dunia ini. Ada sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita semua umatnya untuk serius, semakin bersungguh-sungguh dalam beramal soleh di waktu-waktu yang mulia, terutama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Syahroini la yangkuson. Syahroini la yangkuson. Ada 2 bulan yang tidak dikurangi. Ya, ada 2 bulan yang tidak dikurangi. Maksud dari hadis ini kata para ulama, ya, yang pertama, Allah tidak menghalangi hambanya yang melakukan kebaikan di 2 bulan ini. Allah tidak halang-halangi itu, Allah kasih kemudahan. Yang kedua, Allah tidak kurangi pahala. Bahkan pahalanya Allah lipat gandakan. Apa 2 bulan ini? Ramadan dan Dzulhijjah. Ya, karena di 2 bulan ini terdapat hari raya. Hari raya Idul Fitri ada di bulan Ramadan dan hari raya Idul Adha ada di bulan Dzulhijjah. Ini motivasi dari Nabi SAW. Kenapa? Karena kenyataan yang ada di masyarakat kita, semangat ibadah hanya ada di bulan Ramadan. Ya, kalau Ramadan itu semangatnya luar biasa. Makanya Nabi memberikan motivasi untuk yang merasa ketinggalan dalam beramal soleh. Ada penurunan kualitas, ada penurunan kuantitas. Allah berikan lagi bulan yang tidak kalah dengan Ramadan, yaitu Dzulhijjah. Maka semoga ini menjadi motivasi ya buat kita semua. Kita upgrade lagi, kita luruskan lagi niat kita, sama-sama kita akan melihat apa rahasia di balik hari-hari terbaik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang luar biasa di dalam bulan Dzulhijjah. Baik, yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu dan hari-hari di bulan Dzulhijjah. Allah jadikan sumpah di hari-harinya. Allah jadikan sumpah di hari-hari bulan Dzulhijjah. Di dalam surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri
walayalin asyrin. Demi waktu fajar. Ya, waktu subuh atau fajar. Saya sampaikan dulu kaidah di dalam Al-Quran. Ketika Allah jadikan makhluknya sumpah, maka ini makhluk perlu diperhatikan. Karena ada hal penting yang Allah ingin sampaikan. Ya, makanya Allah banyak bersumpah dengan nama makhluknya. Demi waktu asar wal asri. Demi malam wal laili. Demi matahari wasyamsi. Demi waktu duha wat duha. Sekarang Allah bersumpah dengan waktu fajar. Maka waktu fajar ini waktu yang penting untuk kita perhatikan. Nah, tapi yang menarik di ayat ini Allah menggunakan alif dan lam. Jadi kalimatnya wal fajri. Artinya kalau kata bahasa Arab diawali dengan alif dan lam, maka ini menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Ya, bukan nakiroh. Kalau nakiroh itu belum jelas. Apa yang fajar yang mana yang dimaksud? Tapi karena sudah diberi alif lam, maka kata para ulama ini waktu fajar yang sudah jelas. Kapan? Waktu fajar di tanggal 10 Dzul Hijjah. Ya, jadi subuhnya itu di tanggal 10 Dzul Hijjah. Waktu paginya ya duhanya nanti itu adalah ketika diawali menyembelih hewan kurban. Maka di waktu ini jangan kita lalai, apalagi kesiangan, tidak sholat sunnah fajar, tidak sholat subuh tepat waktu karena sibuk bikin opor ketupat rendang. Ya, di sini ujiannya nanti. Buat yang bapak-bapak terkadang sibuk ngurus hewan kurban. Sibuk persiapan sholat Idul Adha. Akhirnya apa? Subuhnya nggak ke masjid. Nah, ini ada keistimewaan. Makanya kita nggak pernah menemukan dalam Quran itu tutorial membuat kuah rawon. Karena membuat kuah rawon itu tidak penting. Makanya Quran tidak membahas itu. Tapi subuh, waktu fajar di tanggal 10, Quran membahas dan Allah jadikan sumpah. Maka ini ada di bulan Dzul Hijjah. Walayalin asyrin. Dan malam, dan 10 malam. Layalin asyr, 10 malam. Ulama memang beda pendapat. Ada yang mengatakan ini 10 malam akhir Ramadan. Ya, ada yang mengatakan ini 10 malam awal Dzul Hijjah. Ya, tapi yang ingin kita ambil pelajaran, kalau seandainya ini adalah 10 malam awal Dzul Hijjah, maka Dzul Hijjah kata para ulama lebih harus diperhatikan daripada Ramadan. Iya, kenapa? Karena kalau Ramadan Allah siapkan satu malam atau Allah siapkan di antara 30 malam hanya ada satu malam. Namanya Lailatul Qadar. Dan itu pun dirahasiakan. Kita tidak tahu di mana letak sebenarnya. Bisa jadi 21, 23, 25, 27, 29 karena ganjil. Tapi kalau memang dikatakan ini adalah Dzul Hijjah maksudnya, maka ini sudah jelas. 10 awal malam Dzul Hijjah atau 10 hari malam Dzul Hijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan ini tidak disembunyikan oleh Allah. Makanya kata sebagian ulama, orang yang semangat ibadahnya hanya Ramadan itu awam. Tapi kalau dia semangat di bulan Dzul Hijjah, di awal Dzul Hijjah itu alim. Itu kata ulama. Makanya orang-orang yang semangat di bulan Dzul Hijjah itu pilihan. Memang dia alim. Karena dia sudah tahu ilmunya, dia sudah tahu keutamaannya, maka dia tidak membedakan semangatnya antara Ramadan dan Dzul Hijjah. Ya, itu 10 malamnya. Jadi hari-harinya Allah jadikan sumpah. Baik di waktu
siang atau dikatakan di waktu subuhnya dan di waktu malamnya. Itu yang pertama. Nah, ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Allah harus memilih di antara makhluknya Allah jadikan sumpah? Apa pentingnya bagi kita untuk mengambil pelajarannya? Artinya di situ ada maziyah, ada kelebihan. Yang kita memang tidak tahu. Kalau kita tidak diberitahu, kita tidak tahu. Bahkan ketika Al-Quran memberikan tamsil seekor nyamuk ya di dalam surah Al-Baqarah itu, innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yastahi ayat riba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Ya, sungguh Allah itu tidak malu menjadikan nyamuk yang kecil sebagai permisalan. Ya, wama fauqaha, fama fauqaha, dan yang ada di atasnya. Ini menarik. Nyamuk itu binatang yang kalau kita ketemu itu kita pukul, kita tepuk. Ya, apalagi kalau dia nempel di badan anak kita mungkin, cucu kita mungkin. Oh, enggak rela kita. Ya, disemprot lah pokoknya kita enggak sukalah dengan nyamuk. Tapi Allah jadikan tamsil, Ibu, dalam Quran. Kenapa? Karena ada kelebihan. Apa kelebihannya nyamuk? Kelebihannya nyamuk buat orang DBD gitu kan? Itu bukan kelebihan itu kesengsaraan. Ya, kita harus yakin, Ibu, apapun yang Allah ciptakan itu semua tidak batil. Ya, dikatakan Rabbana ma khalaqta hada batilan. Ya, nggak ada yang batil, nggak ada yang sia-sia. Kalau nggak ada nyamuk, nggak ada pabrik obat nyamuk. Itu diantaranya. Maka para pencari nafkah yang kerja di pabrik obat nyamuk, dia sudah keluar karena dikabarkan nyamuk mengalami kepunahan. Maka semua karyawan pabrik obat nyamuk di PHK. Coba begitu. Sedih atau enggak itu? Sedih. Mereka kan berdoa, ya Allah datangkan lagi nyamuk ya Allah. Padahal kalau ada diusir. Nah, yang lebih menarik di atasnya kata Allah, fama fauqaha. Fauqa itu sesuatu yang tidak nempel. Kalau ini namanya ala. Ini nempel ini. Gelas ini nempel di meja. Disebutnya dalam bahasa Arab ala. Al-kubu alal maktabi. Gelas di atas meja. Tapi kalau ini lampu dia tidak nempel, maka dikatakan al-misbahu fauqal bilad, di atas lantai atau di atas meja. Tidak nempel, itu namanya fauqa. Ternyata di atas ini diteliti ayat oleh para ilmuwan. Kenapa Allah mengatakan fama fauqaha ya? Memang di atas nyamuk itu ada apa? Diteliti ternyata di atas nyamuk itu banyak makhluk-makhluk yang hidup. Cuman memang kita enggak melihat. Nah, subhanallah, Ibu, ini di antara satu contoh yang sederhana. Ya, ternyata apa yang Allah sebutkan itu punya maziyah, punya kelebihan. Makanya kalau kita bertanya, kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar dengan 10 malam Dzulhijjah itu? Karena pasti ada kelebihan. Pasti ada kelebihan. Nah, pertanyaannya, apa kelebihannya? Nah, baru kita jawab di poin yang kedua. Ya, yang kedua sekarang. Fadlul ayyamid dunya ayyamul asyar. Ini kelebihannya. Kalau ditanya tadi kelebihannya apa? Fadlul ayyamid dunya ayyamul asyar. Ternyata hari-hari terbaik yang ada di dunia adalah 10 awal Dzulhijjah. Hari-hari terbaik. Setiap ciptaan Allah itu punya punya kandidat yang terbaik. Ya, misalnya malaikat, Allah ciptakan banyak, kita tidak bisa menghitung. Tapi ada yang terbaik yang Allah sampaikan yang wajib kita beriman kepadanya, 10. Ya. Selalu ada. Para nabi, 124.000 nabi. Tapi Allah saring yang terbaik yang wajib kita imani
25 nabi dan rasul. Ternyata dari 25 Allah ambil lagi kandidat yang terbaik yang kita kenal dengan ulul azmi ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 itu Allah saring lagi yang paling terbaik, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Karena Allah yang menciptakan. Maka Allah yang berhak untuk memilih siapa yang terbaik di antara makhluknya. Makanya termasuk bulan. Bulan itu ada 12. Disaring ada bulan yang mulia, namanya bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nanti ada lagi yang istimewa dari 12, Ramadan. Termasuk hari 365 hari. Allah saring yang terbaik 10. Subhanallah, dari 365, 10 yang terbaik. Ya, kenapa 10 hari ini terbaik? Maka ya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyami yakni ayyamul ashr." Tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain. Daripada hari-hari selain tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kesimpulannya kalau kita beramal soleh, Allah lebih suka dibanding hari yang lainnya. Makanya majelis taklim hari ini tidak sama dengan majelis taklim kemarin. Ya, kenapa Allah lebih suka ini? Maka ibu ini orang-orang terpilih. Subhanallah. Karena kata Nabi, idza ahabballahu abdan istakmalah. Ya, apabila Allah suka dengan hambanya, Allah buat hamba itu sibuk. Sibuk dalam kebermanfaatan, sibuk dalam ketaatan, sibuk dalam perbaikan diri, sibuk bahkan dalam ujian dan cobaan. Itu kalau Allah jatuh cinta kepada hambanya. Makanya yang sibuk diuji, tanda Allah cinta itu. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu memberikan teladan bahwa beliau adalah salah seorang nabi yang tidak lepas hidupnya dari ujian dan cobaan. Ya, dari kecil diuji, bapaknya tidak beriman. Padahal dia bapak monoteisme, bapak tauhid. Dibakar oleh Raja Namrud. Bahkan disuruh menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Itu semua ujian bertubi-tubi. Kenapa? Allah cinta kepada hambanya yang sibuk menikmati ujian. Maka ini majelis taklim ini ujian juga, ya. Ya, mendengarkan orang ngomong itu ujian. Nggak mudah, ya. Nggak mudah, ngantuknya iya, capeknya iya, ya puyengnya iya, belum tentu langsung paham. Ya itu ujian. Capeknya apalagi jalan dari rumah ke tempat ini capek. Ya. Kalau ibu yang mendengarkan saja capek, apalagi yang ngomong. Ya. Jadi kita nih sama-sama diuji. Saya diuji, ibu juga diuji. Subhanallah. Kira-kira kalau ada para asatid menyampaikan tausiah, tapi jamaahnya tidak paham-paham, itu ujian atau enggak? Ujian itu. Diulang-ulang. Apa sih maksudnya Ustaz? Subhanallah. Ya. Maka ini fungsinya mencatat, ya, supaya langsung nanti apa yang disampaikan jelas, connect. Walaupun kalau ulama kita dulu, para salafun saleh, para sahabat Nabi lah, mencatat itu aib. Iya, para sahabat itu ibu dulu mencatat itu bagi mereka aib. Kenapa? Karena orang yang mencatat dulu itu tanda daya tangkapnya kurang cerdas. Itu dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang justru kalau enggak mencatat itu aib. Iya. Tapi dulu betul, makanya para sahabat Nabi dulu enggak ada catatannya kan.
Begitu Nabi menyampaikan hadis, Nabi menyampaikan ayat Quran, langsung didengarkan dan langsung masuk ke dalam hati. Makanya Nabi itu ummi. Ummi apa ummi? Tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya tidak mungkin Nabi mencatat. Jibril, tadi apa ya Jibril? Catat sama Nabi. Tidak mungkin. Tapi Nabi punya sifat fatonah, apa? Cerdas. Subhanallah. Ya kalau kita tidak mencatat, mungkin gampang ingat, tapi gampang juga lupa. Ya, subhanallah. Jadi ternyata 10 hari ini kalau kita beramal soleh, apapun amal solehnya, tidak usah pilih-pilih. Apapun amal solehnya, selama itu ada tuntunannya, maka Allah lebih suka. Allah cinta kepada amalan yang dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Dan sahabat sampai bertanya untuk meyakinkan. Apa kata sahabat Nabi? Yang bertanya tidak satu orang. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan qalu. Kalau qalu berarti banyak. Kalau qala satu orang. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, ya Rasul. Bagaimana dengan orang yang jihad? Apakah bisa menandingi amalan yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah?" Kata Rasul SAW, qala walal jihadu fisabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah tidak bisa menandingi amalan yang dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsihi wa bimalihi walam yarji bidzalika minasyai. Ya, ay walam yarji min dzalika bisyai. Dalam riwayat yang berbeda dikatakan kecuali ada seorang laki-laki keluar dari rumah dengan jiwanya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali dengan kedua-duanya. Mati syahid. Subhanallah. Artinya amal soleh yang kita lakukan di hari ini sampai tanggal 10 nanti setara dengan orang yang keluar di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya, dan tidak kembali dengan kedua-duanya. Subhanallah. Makanya betul kata ulama, kalau kita tidak alim, ya kita tidak tahu tentang ini, kita tidak akan termotivasi untuk beramal soleh di 10 hari terbaik di dunia ini. Makanya ibu sekarang punya menu apa? Yang Ramadan kemarin sudah dilakukannya, ditulis lagi, ditarik lagi. Ya, qiyamul lailnya, witirnya, hatam Quran itu. Satu hari kalau ingin hatam tanggal 10 Dzulhijjah, satu hari 3 juz. Subhanallah. Ya. Ya memang berat. Minimal punya keinginan, ya. Walaupun nanti pada prakteknya satu hari 3 ayat. Allah maklum ibu. Ya. Ya satu hari 1 juz enggak apa-apa. Artinya tanggal 10 nanti 10 juz. Ya. Jadi jangan sampai kita enggak menselebrasi motivasi ini, Ibu. Seperti Ramadan lah kita semangat. Ya, bahkan kalau masjid ini dibuka malam, iktikaf tuh. Oh ya, itu luar biasa iktikaf. Iktikaf 10 awal Dzulhijjah. Sebagaimana iktikaf 10 akhir Ramadan. Tapi itu jarang. Kenapa? Itulah masyarakat kita masih awam. Masih awam. Dan memang ini tidak mudah. Ya, maka itu keutamaan 10 hari terbaik di dunia. Ibu yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, anna fiha yaumul arafah. Di dalamnya dari 10 hari itu ternyata ada satu hari yang ini juga luar biasa. Yaumul Arafah namanya, hari Arafah. Subhanallah. Hari Arafah ini hari yang menjadi substansi para jamaah haji. Karena al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Ya, haji itu Arafah, yang sakit dibopong ke Arafah. Sampai seistimewa itu Arafah. Nah, pasti ada kelebihan. Kenapa? Kenapa Arafah itu istimewa? Bahkan tidak hanya dikatakan tempatnya, ya tempatnya di padang Arafah, termasuk harinya itu pun istimewa di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kata para ulama, ya disampaikan dalam riwayat
Ibunda Aisyah radhiallahu anha, ya, Rasulullah mengatakan bahwa ma min yaumin aktsar min ayyutikallah fihi abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hambanya dari neraka lebih banyak kecuali di hari Arafah. Subhanallah. Jadi keutamaan Arafah, Ibu, yang pertama, hari yang paling banyak Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Makanya ini kalau dibandingkan Ramadan, Ramadan juga pembebasan dari neraka ada, itqu minan nar. Ya, kita tahu itu. Tapi dalam keterangan ini Allah mengatakan yang lebih banyak. Berarti yang lebih banyak dibebaskan dari neraka itu Arafah, 9 Arafah, 9 Dzulhijjah, mohon maaf. 9 Dzulhijjah itu lebih banyak. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang menarik adalah tidak hanya Allah membebaskan hambanya dari neraka yang paling banyak di hari Arafah, tapi Allah mendekat kepada hambanya lalu membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Apa yang mereka inginkan. Ini Allah men-challenge. Apa yang mereka inginkan, aku akan berikan. Seolah-olah begitu, Ibu. Kan Allah sering men-challenge kita kan di waktu malam. Hal min mustaghfir, siapa yang mau minta ampun diampuni. Hal min sa'ilin, siapa yang mau berdoa dikabulkan. Itu di-challenge tuh oleh Allah di sepertiga malam, tapi enggak banyak yang bisa untuk menjawab tantangan itu. Karena kebanyakan dari kita menikmati tidurnya di waktu-waktu sepertiga malam. Nah, sekarang Allah berikan lagi ya tantangannya, apa yang mereka inginkan di hari Arafah itu. Allah mendekat kepada hambanya. Bahkan dalam hadis qudsi, ya, Allah ingin memberikan kabar gembira bagi ahli Arafah. Ini orang-orang yang haji ya. Makanya kita bersyukur masih ada jamaah yang haji, artinya kiamat belum akan terjadi. Coba Ibu kalau baca surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj itu awalnya dibuka dengan soal kiamat. Ya, surah Al-Hajj itu ayat pertama itu inna zalzalatis saati syai'un azim. Ya, sungguh guncangan hari kiamat itu sesuatu atau perkara yang dahsyat kata Allah. Padahal Allah ingin berbicara tentang haji. Kenapa dibuka dengan kiamat? Maka kata para ulama, kalau sudah tidak ada lagi yang berhaji, tidak ada lagi yang tawaf, tidak ada lagi yang wukuf, maka terjadilah kiamat. Subhanallah. Makanya ini syariat, salah satu syariat yang ada dalam rukun Islam yang unik itu haji. Ya, kenapa? Satu-satunya syariat yang namanya Allah jadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Coba sholat, ada nggak? Surah As-Sholah, ada? Nggak ada. Yang ada perintah sholat. Zakat, surah Az-Zakat, nggak ada. Surah As-Siyam, surah puasa, tidak ada. Tapi surah Al-Hajj ada? Ada. Bahkan haji itu miniatur kehidupan. Makanya kalau kita haji itu sebenarnya itu banyak pelajaran titik balik kehidupan. Ya, walimatus safar. Ini biasa masyarakat kita kalau ingin berangkat haji walimatus safar. Apa pelajaran walimatus safar itu? Bukan sekedar makan-makan, bukan. Ya, bukan hanya seremonial, tapi itu adalah seremonial pelepasan perjalanan panjang. Karena haji itu perjalanannya panjang, Ibu. Nunggunya saja lama atau enggak itu? Antrinya lama enggak? Lama. Itu ketika dulu daftar setengah muda bisa berangkat setengah tua. Saking lamanya itu. Ya, belum lagi nanti perjalanan. Kalau sekarang 10 jam naik pesawat. Orang dulu haji berapa bulan? 3 bulan minimal. Makanya walimatus safar itu bukan sekedar syukuran makan-makan, ingin menampilkan saya haji, bukan itu. Ini babnya hati.
Kita ingin minta didoakan, kita ingin minta dilepaskan dalam keadaan ridho, sudah saling memaafkan. Karena belum tentu kembali. Musafir itu perjalanan panjang, belum tentu kembali. Makanya salah satu doa yang mustajab itu doanya musafir. Kenapa? Karena kemungkinan mendekati kematian itu gampang kejadian dalam perjalanan. Betul enggak? Coba orang safar tuh. Nabi sampai mengatakan safar itu ibu kit'atun minal adab, secuil daripada adab. Itu safar. Makanya seenak-enaknya pesawat lebih enak tidur di kamar. Ya, mau pesawat yang kelas bisnis, tidur di pesawat tidak lebih nyaman daripada tidur di kamar, di rumah. Senikmat-nikmatnya makanan di pesawat, lebih nikmat makan di rumah. Nah, itulah safar. Sampai di Mekah, apakah berhenti safar? Belum. Itu dari Mekah ke Arafah. Nanti dari Mekah ke Mina, lalu ke Arafah. Lalu nanti tawafnya, sa'inya, itu kalau di total semuanya 27 km perjalanan kaki. 27 kilo kemana itu? Subhanallah. Makanya, karena ini adalah miniatur kehidupan, itulah hidup. Hidup itu tidak lepas dari perjalanan. Hidup kita itu kan jalan. Ya, ibu ngaji jalan. Ya, mungkin ibu nanti ada yang acara kemana pertemuan jalan. Hidup tuh harus terus berjalan. Ya, musafir namanya. Tapi jangan terus berjalan. Kita ini manusia. Capek. Kalau kita terus berjalan, kita capek, maka butuh berhenti. Itulah wukuf. Wukuf itu kan memberhentikan aktivitas jasmani, tapi dia menghidupkan aktivitas ruhani. Itu namanya wukuf. Artinya kontemplasi. Sesekali itu muhasabah. Ya, jangan terus jalan. Ya, kita tidak ada merefleksi diri, tidak ada kita merenung. Padahal ibadahnya para nabi itu adalah at-tafakkur wa tadabbur. Ibadatul anbiya at-tafakkur wa tadabbur. Para nabi ibadahnya itu tafakur dan tadabbur. Apa tafakur? Dia berpikir. Ya, berpikir tentang apa? Kekuasaan Allah, ciptaan Allah. Ya, yang ada dalam dirinya ataupun di luar dirinya. Dia pikirkan itu. Bahkan kata salafus saleh, mentafakuri ayat Allah jauh lebih aku sukai daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya. Kenapa? Karena mentafakuri ayat-ayat Allah itu bisa berpotensi lebih mendatangkan keimanan. Ya, daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sholat sunnah belum tentu khusyuk. Tapi kalau kita tafakur, coba ibu datang ke satu bumi Allah, bagian bumi Allah yang mungkin di situ ada ciptaan Allah yang menakjubkan. Ya, misalnya Raja Ampat gitu kan. Atau ibu naik gunung lah. Kita akan merasa kecil. Di tengah lautan kita akan merasa kecil. Itu tafakur namanya. Dan itu terkadang mendatangkan keimanan. Ya Allah, ternyata saya ini kecil ya Rabb. Apa yang saya sombongkan? Atau ibu datang ke tempat-tempat yang tertimpa bencana. Ya, itu tafakur alam namanya. Ya, kenapa? Karena kita butuh wukuf. Kita butuh berhenti nih, capek ini badan. Ya, makanya ada wukuf. Ada mabit. Tuh, mabit tuh bermalam. Ya. Kita ini kalau musafir ketika malam berhenti, bermalam dulu. Capek. Jadi mabit itu istirahat badannya, ya dikatakan mungkin dengan cara tidur, tapi tidak mengaktifkan rohaninya. Tapi kalau wukuf, badannya direhatkan, tapi rohaninya dihidupkan. Itu bedanya tuh. Makanya waja'alna naumakum subata, Allah jadikan tidur lirrohah, untuk istirahat kita. Nah, maka orang-orang yang datang ke Arafah, Allah membanggakan di hadapan para malaikat. Apa kalimatnya? Subhanallah, dikatakan innallaha azza wa jalla yubahi malaikatu bi ahli arafatin asyiyatin. Ya, dikatakan Allah membanggakan
para jamaah yang berada di Arafah. Ya, apa kalimatnya? Dikatakan fayaqulu unzuru ila ibadi atuni syu'tan wa kubran. Wahai para malaikat, lihat kepada hambaku. Coba lihat hambaku itu. Mereka datang kepadaku dalam keadaan berdebu dan acak-acakan. Subhanallah. Orang kalau pakai kain ihram, apalagi haji, kain ihramnya itu 3 hari minimal. Kira-kira itu aut-autan atau enggak Ibu? Enggak jelas itu ya. Karena jatuh larangan, enggak boleh pakai parfum, enggak boleh cukur rambut, enggak boleh cabut bulu, enggak boleh pakai tisu basah, enggak boleh mandi pakai sabun wangi. Jadi dalam keadaan berdebu dan acak-acakan, apalagi haji dulu, sekarang sudah ada tenda yang ber-AC, dulu enggak ada. Dan tambah lagi cuaca 50 derajat, bayangkan. Makanya Allah banggakan itu. Kenapa? Karena dulu malaikat pernah komentar kepada Allah ketika Allah ingin ciptakan Adam, ya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata malaikat, ya Rabb, engkau akan ciptakan makhluk yang nanti merusak bumi dan menumpahkan darah. Itu kan komentarnya. Ya, yasfikud dima. Dikatakan ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka Allah jawab sekarang, tuh hambaku lihat, yang dulu kamu kira dia akan merusak bumi, menumpahkan darah, sekarang datang memenuhi panggilanku. Subhanallah. Maka Allah banggakan para ahli Arafah. Dan Allah mengatakan, inni qad ghafartu lahum. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semuanya. Subhanallah. Bahkan kata guru kami, kalau ada nama kita disebut oleh ahli Arafah di sana, ketika wukuf, maka seolah-olah kita hadir di sana. Jadi yang punya kerabat, saudara, tetangga, teman sedang haji, jangan lupa WA, minta doa. Sering-sering WA, tapi jangan cuma WA, kirim kuota. Ya. Supaya dia ingat kita. Kenapa? Karena ampunan, ini ampunan. Ya, dan tidak bertolak belakang dengan puasa Arafah. Jadi jamaah yang di sana tidak perlu puasa Arafah. Tapi kita yang di sini puasa Arafah dan hasilnya sama. Yukafiru sanatain. Arafah itu mengampuni dosa 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Sama-sama ampunan. Makanya jangan sampai tidak puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ikut mana? Ikut Saudi, Arab, Mekah atau ikut pemerintah? Ya, jawabannya melihat dari hadis Nabi, puasanya itu berdasarkan tanggalnya. Tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kalau di sini tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Kamis, maka kita puasa Arafahnya hari Kamis. Walaupun di sana sudah wukuf. Karena setelah tanggal 9 itu tanggal 10. Ya, artinya sudah masuk hari Lebaran atau dikatakan hari Tasyrik. Makanya ikutnya tanggal saja sudah, jadi tidak usah pusing Ibu. Ya, kita ikut pemerintah. Baik. Itu keistimewaan Arafah. Ya, yang pertama, Allah banyak mengampuni hambanya, dibebaskan dari siksa neraka di hari Arafah. Subhanallah. Bayangkan kalau kondisi ini kita manfaatkan. Satu, kita sedang puasa. Kata Nabi, doa ushaim indal fitri la yurad. Dikatakan doanya orang berpuasa ketika berbuka tidak akan ditolak. Satu. Yang kedua, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, di mana Allah membebaskan hambanya paling banyak dari siksa neraka. Ini terkumpul dua keistimewaan. Karena orang yang berdoa, orang yang meminta itu berpotensi doanya dikabulkan. Yang pertama, dilihat dari keutamaan si pendoa. Nah, yang berdoa siapa ini? Kalau dia orang yang soleh, maka berpotensi diijabah. Ya, kalau dia sedang puasa, maka berpotensi diijabah. Yang kedua, dilihat dari keutamaan waktu. Keutamaan waktu. Nah, karena hari Arafah
maka memiliki keutamaan waktu. Nah, kenapa doa ini menjadi hal yang penting untuk kita lakukan di tanggal 9 Dzulhijjah? Karena ternyata di riwayat yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan ini dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu ada di hari Arafah. Sebaik-baik doa. Jadi ada dua keistimewaan ini. Yang pertama, diampuni Allah, dibebaskan dari neraka yang paling banyak. Yang kedua, sebaik-baik doa. Ya, maka jangan sampai kita tidak banyak minta di hari Arafah itu, Ibu. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. Nah, ini belum selesai hadisnya. Dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah, nah ini sebaik-baik ucapan di hari itu. Kalau ibu mau tahu apa kalimat yang terbaik yang saya ucapkan nanti di tanggal 9 Dzulhijjah, kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimatnya. Jadi dari dulu para nabi sebelum Rasulullah SAW itu membaca ini setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi banyak zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat untuk membersihkan hati kita dari kesyirikan kepada Allah. Ya, nah ini kalimat yang luar biasa. Tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Dikatakan wahdahu. Ya, Allah itu wahdah, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita betul-betul mentasbih dan mentakdiskan Allah. Apa itu mentasbih? Mensucikan Allah dari sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Mungkin kita pernah mendatangkan tandingan bagi Allah, naudzubillah. Pernah percaya kepada orang pinter, pernah minta tolong kepada dukun. Maka ini sarana untuk perbanyak tobat. Ya, itulah kenapa salah satu tujuan kurban, ya, karena ada hubungannya dengan bulan ini, salah satu tujuan kurban itu adalah salimul akidah, menyelamatkan akidah kita. Ya, kurban itu Ibu, kalau kita lihat secara dalam itu menyelamatkan akidah. Kenapa? Karena banyak orang menyembelih hewan bukan untuk Allah. Ada orang menyembelih kurban, mohon maaf bukan kurban namanya. Ada orang menyembelih hewan karena ingin naik jabatan. Datang ke dukun, kata dukun, cari monyet, sembelih monyet. Karena monyet itu lambang keserakahan, itu simbol keserakahan. Ada orang mau jual tanah, datang ke dukun, kata dukunnya, cari ayam cemani. Ini tanahmu ini ada penunggu, makanya tidak laku-laku. Nanti siramkan darah itu ke tanah yang mau dijual, maka nanti tidak lama tanah akan laku. Dan kalau kita percaya, hati-hati tuh, percaya syirik. Apalagi kalau tanahnya benar laku. Hebat juga ini dukun. Nah, hati-hati tuh. Jadi memang terkadang setan itu luar biasa, cerdas, merusak akidah kita. Ya, padahal lakunya itu bukan karena dukun tadi, tapi memang Allah sudah takdirkan laku. Ya. Ada orang yang nyembelih. Kenapa? Karena Nyi Roro Kidul ngamuk. Tuh, sedekah laut itu kan? Ada sedekah bumi. Ada lagi nyembelih sapi, kepalanya ditanam di tiang-tiang bangunan. Ada nggak begitu? Ada. Itu namanya menyembelih bukan karena Allah. Itu haram, itu syirik. Makanya Allah datangkan tandingan syariat
Menyembelih, kalau ingin menyembelih karena Allah, maka kita akan mendapatkan salimul akidah, bersih akidahnya. Karena nanti ada hukum fikih yang mengikat. Ibu kalau kurban, tolong diperhatikan niatnya ya. Ini penting. Ada syariat yang terikat dengan Allah soal menyembelih. Yang pertama, akikah. Maka ini hubungannya harus dengan niat yang lurus. Yang kedua, hadiyu. Ini para jamaah haji nanti melakukan penyembelihan namanya hadiyu. Yang ketiga, dam. Dam itu orang yang berihram tapi dia langgar aturan. Ya, ketika ke tempat mikot seharusnya dia niat tapi dia enggak niat, itu terkena dam. Sembelih kambing. Termasuk udhiyah atau kurban. Jadi 4 ini semua terikat dengan Allah. Termasuk kurban nadar. Menyembelih karena bernadar. Ini terikat dengan Allah. Tapi selain itu hukumnya mubah. Misalnya menyembelih untuk santapan. Ibu kenapa nyembelih kambing? Saya mau bikin kambing guling. Ya itu kan disembelih kan? Nggak mungkin kambing lagi guling-guling. Saya ingin makan rendang. Sembelih dulu sapinya. Saya ingin makan ayam. Sembelih dulu ayamnya. Itu menyembelih tidak ada nilai ibadah. Tidak terikat dengan syariat. Hanya mubah. Selama diawali dengan bismillah. Kalau tidak diikat dengan bismillah, itu jadi haram. Nah makanya hubungannya dengan niat kurban ini penting. Kalau kurbannya hanya sendiri, itu nggak terlalu masalah sebenarnya. Ibu beli kambing sendiri, lalu nanti niat kurban untuk sendiri. Itu tidak terlalu masalah. Yang akan jadi masalah soal niat, kalau kita kurban kolektif. 1 sapi 7 orang, ternyata dari salah satu 7 orang itu, yang 1 niatnya salah, yang 6 tidak sah. Iya. Karena sudah diniatkan kolektif. Contoh-contoh, ini 7 orang kan patungan. Yang 6 niatnya memang karena Allah. Yang 1 ketika ditanya, ibu kenapa ikut kurban patungan? Ya supaya nanti malam bisa nyate. Artinya dia hanya mendapatkan nilai mubah. Atau bahkan kalau dia katakan begini, iya saya semenjak kurban ini bisnis saya maju. Karir saya naik. Maka selama ini dia kurban tujuannya untuk karir, untuk bisnis. Ya bukan untuk Allah. Makanya yang 6 itu bisa rusak. Jadi kalau kolektif tuh hati-hati ya. Saling mengingatkan. Nanti kan ada di grup WA biasanya kan. Nanti sebelum disembelih saling mengingatkan itu. Ibu, bapak, tolong nih sapinya mau disembelih. Niat untuk Allah. Sesederhana itu sebenarnya. Cuma terkadang kita enggak ngerti ilmunya, enggak ada yang mengingatkan. Dan ini kejadian, saya beberapa hari kemarin mengisi kajian di Pondok Indah. Beliau cerita, ya Allah Ustadz selama ini saya salah niat. Saya patungan sapi, niat saya supaya itu anak-anak pelosok bisa makan daging. Ya niatnya sih baik, tapi itu hanya mendapatkan manfaat secara sosial. Ya, nilainya sedekah kalau begitu. Iya, ini memang tipis ibu. Soal niat itu halus ya. Jadi dikatakan saya kurban, ibu kenapa kurbannya di pelosok-pelosok? Ya karena di sana kasihan Ustadz, di sana jarang makan daging. Secara tidak langsung dia berkurban niatnya hanya untuk memberikan daging. Itu kemanfaat sosial, tidak salah secara manfaat sosial. Tetap bernilai sodakoh. Tapi nilai kepada Allah kan harus diikat dengan niat. Soal daging itu nanti didapatkan, itu sudah otomatis. Ya, jadi begitu memang innamal a'malu bin, itu yang membedakan Ibu. Ini ibadat atau adat, itu karena niat. Ada orang puas enggak makan, enggak minum, tapi enggak pernah niat. Ya tujuannya apa? Alhamdulillah selama saya puasa itu sehat. Ya hanya dapat sehat. Alhamdulillah selama saya puasa berat saya turun. Hanya dapat turun berat. Padahal kalau diikat dengan nawaitu sauma godin lillahi ta'ala.
Ya Allah, saya niat puasa untukmu ya Allah. Itu kan dapat dua, dietnya berhasil, niatnya dapat. Sehatnya dapat, ibadahnya dapat. Nah, jadi itulah niat dengan adat atau ibadat dengan adat itu letaknya di niat. Ya, kalau cuman ngasih makan orang daging itu sudah menjadi tradisi. Memang kalau kurban dagingnya dibagikan gitu kan? Nyambung nggak maksud saya? Iya, makanya ini niat, penting niat, ya. Baik, itu diantara keutamaan hari Arafah. Ya, hari Arafah. Ada dua yang harus kita ingat. Allah banyak membebaskan hambanya dari siksa neraka. Yang kedua, sebaik-baik doa yang diucapkan adalah doa di hari Arafah. Dan zikir yang terbaik yang dibaca oleh para nabi mengeluarkan hati kita dari kesyirikan kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena di antara tujuan kurban ternyata salimul akidah, menyelamatkan kita dari kesyirikan tentang penyembelihan. Ya, baik, itu poin yang ketiga ya. Selanjutnya, ada apa di hari-hari 10 Dzulhijjah itu? Ya, kata Nabi SAW, afdalul ayyamus sanah. Ya, inda ba'dul ulama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata di 10 hari terbaik ini ada hari yang memiliki nilai terbaik. Jadi tadi disempitkan dari 10 ada satu Arafah. Ya. Nanti dari 10 hari ini ada lagi yang lebih baik dari Arafah. Ini puncak kebaikannya, yaitu Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Tanggal 10 Dzulhijjah. Itu hari paling baik, Ibu. Jadi kalau ditanya, sahabat terbaik adalah yang 10 dijamin surga. Ya, 10 sahabat dijamin surga. Itu terbaik. Tapi nanti dikerucutkan lagi menjadi khulafaur rasyidin, 4 sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Dari 4 itu disaring lagi satu orang terbaik, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, begitupun hari dari 365 disaring lagi 10 hari terbaik. Dari 10 hari terbaik diambil ada 2, Arafah dan Yaumun Nahar, 9 dan 10. Dari 2 hari itu 9 10 lebih hebat lagi 10. Ya, lebih hebat lagi 10. Mana dalilnya? Surah Al-Fajr ayat ketiga, wasyaf'i wal water. Apa itu syafa? Syafa itu kata ulama genap. Syafa itu genap. Demi genap dan ganjil. Wasyafi wal water. Demi genap dan ganjil. Genap tanggal 10 Dzulhijjah, ganjil tanggal 9 Dzulhijjah. Seharusnya 9 lebih dahulu daripada 10 secara hitungan. 9 baru 10. Kenapa Allah dahulukan 10 kemudian baru 9? Ini menunjukkan 10 lebih afdol daripada 9. Subhanallah. Ya, jadi ternyata ada hari terbaik yaitu di tanggal 10. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya Nabi SAW mengatakan, "A'dhamul ayyam indallahi yaumun nahar." Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari penyembelihan. Nah, pertanyaannya, kenapa hari penyembelihan itu menjadi hari yang terbaik? Dari 10 hari, bahkan dari 2 hari. Maka yang pertama, karena di sini adalah manasik yang paling banyak dilakukan oleh jamaah haji. Manasiknya paling banyak di sini, Ibu. Ya, memang sepenting apa manasik? Ini menariknya perintah haji kalau kita perhatikan. Ketika Allah perintahkan sholat, kalimatnya wa aqimus sholah. Ketika Allah perintahkan zakat, wa atuz zakat. Ketika Allah perintahkan puasa, kutiba alaikumus syiyam. Tapi ketika Allah perintahkan haji, kalimatnya beda. Inilah uniknya ibadah haji. Selain diawali ayatnya dari kabar tentang dahsyatnya kiamat. Ternyata perintahnya wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu apa? Wa atimmu artinya sempurnakan. Salat dirikan. Puasa
tunaikan. Zakat tunaikan. Puasa diwajibkan atas kalian. Tapi kenapa haji itu kok sempurnakan ya? Nah, maka kata para ulama tafsir, ya, termasuk di antara salah satunya ini ulama yang luar biasa, Al-Imam An-Nawawi, ya, merinci kata-kata wa atimul hajja wal umrah, sempurnakan haji dan umrah itu. Yang pertama, manasiknya. Jadi tidak akan haji sempurna kecuali sempurna manasiknya. Jadi manasik itu penting. Yang paling basic bagaimana berkain ihram. Itu yang paling paling basic. Dan nanti banyak manasik itu, ya, tawafnya, sa'inya, tahallulnya, wukufnya, ya, termasuk bagaimana kita bisa menjaga rukun-rukun yang sudah diajarkan, itu namanya manasik. Jadi ternyata manasik itu syarat sempurnanya ibadah haji. Yang kedua, ya, artinya kalau manasik, kata ulama begini, tidak akan sempurna ibadah tanpa ilmu. Karena manasik itu isinya adalah semua ilmu. Tata cara. Manasik itu tata cara. Makanya Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk menyeru, ya, jadi dulu Nabi Ibrahim setelah merenovasi Ka'bah, Allah suruh untuk memanggil manusia untuk haji, naik ke Bukit Sofa. Ayuhan nas, innallaha qad bana baitan fil ardi fahajjuh, kata Ibrahim. Wahai manusia, Allah sudah membangun rumah di atas muka bumi, maka berkunjunglah kalian. Berhaji itu artinya berkunjung. Lalu kata Ibrahim, ya Rabb, suaraku ini sampai atau enggak? Apa kata Allah? Aku yang menyampaikan kepada hati-hati orang beriman. Padahal dulu enggak pakai speaker itu Ibrahim. Enggak pakai mic ibu. Tapi panggilan haji sampai kepada hati-hati orang yang beriman. Siapa yang menyampaikan? Allah. Lalu Ibrahim alaihissalam diajarkan tata caranya oleh Jibril. Begini manasiknya, begini manasiknya. Begini cara tawaf, begini cara sa'i, begini cara tahallul. Begini lempar jumroh, begini wukuf. Maka Ibrahim mengatakan, araftul an, sekarang aku tahu. Jadi arafah itu satu akar kata juga dengan araftu, aku tahu. Artinya aku akan beribadah kepada Allah setelah aku tahu bagaimana tata cara ibadah kepada Allah. Karena syarat ibadah harus berilmu. Kalau tidak tahu ilmunya ditolak. Makanya kenapa kita ngaji? Karena kita punya tujuan hidup untuk ibadah. Ya, sehingga wahyu pertama kali turun, Iqra, bacalah. Kita diciptakan untuk ibadah, tapi wahyu pertama kali turun, Iqra, bacalah. Artinya ibadah itu harus ada tuntunan, ada ilmu. Nah, maka ibu yang dimuliakan Allah, ini yang membuat tanggal 10 Dzulhijjah itu hari terbaik karena banyak manasik di dalamnya. Kalau disebut Haji Akbar, itu tanggal 10 Dzulhijjah, itu Haji Akbar. Yang kedua, kenapa tanggal 10 itu terbaik? Yang kedua, karena Yaumun Nahar Idul Muslimin. Hari penyembelihan itu adalah hari raya umat muslim. Bahkan ini hari raya terpanjang. Hari raya kita ada berapa? Ada 4. Ada 4 hari raya umat muslim. Kata ulama, 1, ketika sholat. Sholat itu hari raya. Ya, kenapa? Karena sholat itu adalah dikatakan tempat berkumpul. Ini buat bapak-bapak memang. Kalau ibu sholatnya di rumah kan lebih bagus. Iya. Tapi bapak-bapak itu sholatnya di masjid untuk memakmurkan masjid. Sehingga hari raya yang sederhana, hari raya yang sehari-hari 5 waktu itu disebut sholat. Dan ini nyambung dengan perintah Quran ketika sholat, apa kalimatnya? Khudu zinatakum inda likulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik. Ya kita kan kalau lebaran maunya bajunya bagus-bagus kan? Iya. Makanya sholat itu sebenarnya kalau dia tahu sholat itu hari raya baginya, dia bahagia karena tidak ada orang yang bersedih ketika hari raya. Senang dia, bahagia. Itu yang pertama tuh. Sholat 5 waktu. Yang kedua, hari raya umat muslim adalah sholat Jumat.
Itu yang pekanan. Makin rame nih, sholat 5 waktu enggak terlalu rame. Tapi sholat Jumat pasti rame. Ya, kenapa? Karena hari berkumpul, yaumul jumu'ah. Namanya juga yaumul jumu'ah, hari berkumpul. Nah, itulah kenapa perintah sholat 5 waktu lebih sering disampaikan di dalam Al-Quran daripada perintah sholat Jumat. Kenapa? Karena orang tidak pernah meninggalkan sholat Jumat walaupun perintahnya tidak sering disampaikan. Tapi kalau sholat 5 waktu banyak yang meninggalkan, makanya perintahnya sering diingatkan oleh Allah. Coba sholat Jumat hanya satu, Ibu. Idza nudiya li sholati mi yaumil jumu'ah. Hanya satu. Tapi perintah sholat banyak dalam Quran. Karena kita suka lalai, suka lupa dengan sholat 5 waktu. Tapi Jumatan mah, yang nggak pernah sholat ke masjid 5 waktu, Jumatan ada atau enggak itu? Ada itu. Makanya kalau mau cari orang, kalau mau ketemu orang, selama dia seorang muslim, carilah di hari Jumat. Ya cuman kan di masjid mana kita nggak tahu. Yang pasti dia ke masjid lah itu. Lalu hari raya ketiga, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu ketiga. Ini lebih ramai lagi nih, ya. Lebih ramai perkumpulannya. Sholat 5 waktu tadi tidak terlalu ramai. Sholat Jumat itu ramai. Idul Adha, Idul Fitri itu lebih ramai lagi. Dan puncak hari raya umat Islam adalah Arafah. Karena di sanalah berkumpul seluruh umat muslim di penjuru dunia, berbagai belahan dunia kumpul di sana semua, jutaan manusia. Makanya mudah-mudahan kita merasakan hari raya di Arafah, Ibu. Ya, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Itu kenapa Yaumun Nahar menjadi hari istimewa. Subhanallah, ya. Apalagi karena ya, yang ketiga ini, karena di hari itu ada amal soleh yang Allah paling suka. Dari 10 hari tadi Allah suka itu kan. Tapi yang paling Allah suka ada di tanggal 10. Yaitu iraqatud dam, menjatuhkan darah hewan. Ibadah menyembelih. Subhanallah. Nah, ini menarik. Kenapa ibadah menyembelih ini menjadi ibadah yang Allah suka? Karena ternyata ibadah menyembelih ini adalah simbol pembuktian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembuktian cintanya siapa? Ibrahim alaihi salam dan Ismail alaihi salam. Karena cinta itu butuh bukti, Ibu. Orang kalau cintanya tidak ada bukti, itu namanya omong kosong. Iya. Cinta itu harus ada bukti. Bahkan ada pujangga mengatakan, dikatakan kekuatan cinta itu bukan dilihat dari besarnya kasih sayang, tapi kekuatan cinta dilihat dari besarnya pengorbanan. Tuh. Ya, ibu kalau punya ibu punya suami ngaku cinta tapi tidak mau berkorban, percaya enggak dengan kata-kata cintanya itu? Itu mah hanya gombal. Makanya cinta butuh bukti. Kenapa para nabi, ya lihat kisah perjalanan para sahabat nabi lah, jangan nabi. Kenapa sahabat nabi kita dengar ada diantaranya Abu Dujana. Abu Dujana itu sahabat nabi ketika perang Uhud. Rasulullah masuk ke dalam lubang yang dibuat oleh setan, kata ahli sejarah. Ada yang mengatakan dibuat oleh orang munafik. Nabi masuk ke dalam lubang sehingga itu musuh tinggal melemparkan anak panah saja. Ya, mudah bagi para musuh. Karena Nabi di bawah. Apa yang terjadi kepada Abu Dujana? Dia lompat ya, dan dia masuk ke lubang, dia menutup Nabi, menutupi Rasulullah. Sampai para sahabat mengatakan, kami melihat Abu Dujana bagaikan landak. Tahu landak? Kenapa? Karena punggungnya penuh dengan anak panah. Subhanallah, itu karena pembuktian cinta. Kalau tidak cinta tidak mungkin. Dan ini ada di pelajaran kisahnya Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Pembuktian cinta, bayangkan. Saya sudah sampaikan tadi, Nabi Ibrahim itu ujiannya itu tidak main-main. Yang paling berat diperintahkan menyembelih Ismail. Kenapa ujian ini berat? Coba kita sama-sama simpulkan. Kenapa ujian ini ujian yang terberat dalam sejarah kehidupan di atas muka bumi?
Bukan hanya dalam sejarah Nabi Ibrahim ya, tapi kehidupan di muka bumi dari Adam sampai Rasulullah SAW akhir zaman nanti tidak ada perintah menyembelih anak kecuali kepada Ibrahim alaihissalam. Kenapa ini paling berat, Ibu? Oke, satu ya, kita jawab. Satu, kenapa ini ujian terberat? Karena Ibrahim alaihissalam karena Ibrahim alaihissalam menunggu lama. Menunggu lama itu. 80 tahun dalam riwayat. Ya, bayangkan Ibrahim sudah berdoa sejak sebelum menikah. Sebelum punya keturunan. Kan maksudnya sebelum menikah bersama Hajar ya. Jadi ketika punya istri yang pertama itu Ibunda Sarah ya. Kan minta Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Artinya Ibrahim alaihissalam sangat serius minta diberikan keturunan yang soleh. Ini pelajaran, kalau kita ingin minta keturunan yang soleh, lebih baik minta dari sebelum menikah. Itu bagus tuh. Ini pernah dilakukan oleh salah satu tuan guru, ya ulama, ya tidak disebut namanya. Tapi ulama ini punya murid, dan dia sebelum menikah, minta kepada Allah supaya diberikan anak yang soleh. Sampai muridnya itu bertanya, wahai tuan guru, kenapa minta diberikan anak soleh, kok belum menikah? Mungkin orang sebelah pun akan tanya, kalau ada orang belum nikah, lalu doanya begini, ya Allah berikan aku keturunan yang soleh. Mungkin sebelahnya akan bingung, kamu itu nikah dulu baru minta keturunan, nikah saja belum? Ternyata ini ada rahasianya, Ibu. Ini cara cerdas. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah akan memberikan karunia anak yang soleh kecuali melalui seorang istri yang solehah. Jadi ini satu paket, satu doa, dua keuntungan. Kalau minta agar diberikan keturunan yang soleh, pasti Allah akan mengirimkan istri yang solehah. Karena tidak mungkin seorang bayi bayi yang soleh, lahir dari rahim yang tidak solehah. Contohnya siapa? Kan'an. Kan'an itu kan kenapa kafir? Karena ibunya kafir, istrinya Nabi Nuh kan tidak beriman. Kenapa Nabi Ibrahim jadi nabi? Sementara bapaknya tidak beriman. Karena Nabi Ibrahim memiliki ibu yang solehah. Ini isyarat. Makanya mohon maaf, Siti Maryam melahirkan seorang bayi yang soleh, Nabi Isa namanya. Karena Siti Maryam adalah wanita solehah terjaga. Ya, jadi kalau dikatakan, kalau ingin mendapat istri solehah, doanya gampang. Minta saja kepada Allah anak yang soleh. Maka itu isyarat. Anak soleh harus dititipkan kepada rahim yang solehah. Nah, setelah berdoa puluhan tahun lamanya Allah kabulkan. Fabasyarnahu bigulamin halim. Dalam surah As-Saffat itu ayat 100 sampai 103. Aku beri kabar gembira bayi atau anak yang halim. Halim itu sabar. Allah yang langsung memberikan sifat sabar kepada Ismail alaihissalam. Bigulamin halim. Halim. Ibu kalau punya teman namanya Halimah, berarti orangnya penyabar. Halimah. Ya, halim itu sabar. Pakai hak ya, halim. Kalau pakai hak, halim itu bandara. Ya, Halim Perdana Kusuma. Itu berarti orangnya besar itu ya, karena bandara. Subhanallah. Nah, maka ayat 103 ketika datang perintah, inni arafil manami anni adbahu kafangdur madza tara. Ya, ketika Allah suruh nyembelih putranya itu, ketika Ibrahim diperintah menyembelih Ismail, lihat kalimatnya. Ismail dengan kuat mengatakan, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Tuh lihat kalimatnya. Kenapa? Karena memang Allah katakan Ismail ini anak yang sabar. Jadi ketika mendengar perintah untuk disembelih pun sabar. Dia tidak protes. Coba kalau Ismail bukan anak yang sabar. Begitu bapaknya mengatakan, Ismail, aku mendatangimu untuk menyembelihmu. Apa kata Ismail? Bapak, ini kriminal loh. Ini kriminal loh Bapak, subhanallah. Tapi tidak.
Dia mengatakan kerjakan yang Allah perintahkan. Kenapa? Anak soleh. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya jangan putus asa minta sama Allah supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Walaupun ketika ibu masih hidup, ya anaknya belum terlihat soleh, tapi yakin dengan doa-doa itu kita nggak tahu. Ketika kita wafat, Allah berikan hidayah, justru anak itu yang mengangkat derajat kita di sisi Allah. Kita nggak tahu. Makanya jangan putus asa, jangan mengatakan ini anak ya Allah, ini anak ya, bandel betul ya Allah, telepon Kang Deddy Mulyadi. Subhanallah. Ya. Nah, itu yang membuat ujian berat karena nunggunya lama. Orang punya anak lama, 8 tahun nikah belum ada keturunan, begitu lahir wafat. Sedihnya luar biasa. Dibandingkan dengan rumah tangga baru setahun sudah punya keturunan. Ya. Yang kedua, kenapa berat? Karena ternyata Ibrahim hanya memiliki satu Ismail, Ibu. Hanya satu, bayangkan. Satu-satunya diminta untuk disembelih. Berat. Mungkin kalau kita punya anak 15, diminta satu sembelih, nah apa-apalah, ambil yang paling jelek, subhanallah. Ya. Ya, walaupun nggak ada orang tua yang tega, tapi secara mental pasti tidak seberat ketika anaknya satu. Kehilangan sesuatu yang banyak, kehilangan sesuatu yang banyak kita miliki, itu tidak lebih berat daripada kehilangan sesuatu yang sedikit yang kita miliki. Ya, makanya ibu sedih kehilangan suami. Kenapa? Karena suaminya satu. Iya. Coba kalau suaminya 50. Apa kata ibu? Ya Allah, kapan lagi nih hilang? Ya Allah, nih hilang lagi lah, enggak apa-apa ya Allah, subhanallah. Iya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa berat? Karena Ismail ini anak soleh. Coba bayangkan, anak soleh, anak baik, anak sabar, anak nurut. Tapi hilang, wafat, kita akan sedih. Beda kalau anaknya bandel, nakal, bikin masalah, bikin ulah, bikin ribet orang tua, nyusahin orang tua. Itu kalau bisa diracun. Na'udzubillah. Ya. Nah, yang keempat, kenapa berat? Karena Ibrahim dan Ismail alaihissalam tidak tahu endingnya bagaimana. Ketika mau disembelih kan gak ada yang tahu endingnya kan. Jibril nak kasih kabar. Kalau Jibril kasih kabar lumayan. Ibrahim tenang, Ismail tenang. Pokoknya ikutin. Nanti kalian akan kagum. Karena apa? Karena nanti Ismail akan diganti dengan seekor kambing. Kalau ada kabar begitu tenang. Makanya kalau terjadi kepada kita sekarang, mungkin kita tenang. Kenapa? Paling nanti ujung-ujungnya diganti kambing sama Allah. Contohnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, yang jadi masalah, Ibrahim saat itu tidak tahu endingnya bagaimana. Subhanallah, itu yang menjadikan ujiannya sangat berat. Tapi lihat hasilnya. Ketika sudah ditunaikan di landing pisaunya itu, Allah ganti dengan seekor kibas. Artinya ketawakalannya, ketakwaannya mendatangkan solusi dalam kehidupannya. Ada solusi, apa solusinya? Diganti dengan seekor kibas. Dan walhasil apa? Ibrahim dan Ismail bahagia. Ya, hidup panjang umurnya. Subhanallah. Maka ini dikatakan salah satu dari tujuan ibadah kurban itu adalah pembuktian cinta kepada Allah. Gambaran dari Ibrahim alaihissalam menunjukkan kecintaannya lebih besar daripada cinta kepada anaknya. Walaupun anak itu yang sangat ditunggu-tunggunya. Ismail menggambarkan seorang anak yang dia rela berkorban. Jangankan waktunya, jangankan hartanya, nyawanya pun rela dikorbankan untuk orang tuanya. Dan Ismail memberikan isyarat. Itulah cinta yang sebenarnya. Lebih besar mencintai Allahnya daripada mencintai dirinya sendiri. Ya, karena cinta itu syaratnya begitu. Kata Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya lebih hebat daripada cintanya lebih hebat kepada Allahnya daripada kepada siapapun. Maka ini pembuktian daripada cinta, sehingga pantaslah Ibrahim alaihissalam mendapatkan gelar Khalilullah. Apa Khalilullah? Kekasih Allah. Kalau sudah kekasih, dekat atau enggak? Dekat. Itulah esensi kurban.
Kenapa ini amal? Allah sangat cintai karena amalan menyembelih hewan di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu adalah cara Allah untuk menjadi dekat dengan hambanya. Jadi kalau ingin dekat kepada Allah, salah satu caranya adalah sembelih hewan kurban. Karena kurban itu artinya Ibu, qorib, tahu qorib? Dekat. Qaraba yuqaribu kurban. Qaraba yuqaribu kurban. Kurban itu bentuknya sudah kesempurnaan. Di segala sesuatu kalau ditambah alif dan nun itu artinya sempurna. Contoh, qara'a yaqra'u, baca. Quran ya, berubah tuh. Quran, qaf ra alif nun. Artinya bacaan yang sempurna. Makanya tidak ada bacaan yang lebih sempurna dari Quran. Karena satu huruf 10 kebaikan. Makanya Ibu baca Quran berpahala. Kalau baca WA berpahala enggak? Enggak. Apalagi yang dibaca status orang. Subhanallah. Gufron, tahu gufron? Asalnya apa? Gofaro. Gofaro itu yang memberi ampun. Gufron itu ditambah alif dan nun artinya maha sempurna memberi ampunan. Karena Allah kalau sudah memberi ampunan, Allah tidak pernah melihat kesalahan hambanya. Sebanyak apapun Allah ampuni. Kalau kita kan maafin orang kadang-kadang ada embel-embel. Saya maafin kamu tapi jangan diulangi gitu kan. Kalau Allah kan enggak. Ketika kita mengulangi kesalahan lagi ya tobat lagi. Ulang lagi, tobat lagi. Allah tidak pernah bosan sampai kita yang bosan kata Nabi. Ya Allah tidak pernah bosan terima taubat hambanya sampai kita yang bosan maksiat kepadanya. Itu kata Nabi. Subhanallah. Tapi kalau kita mengampuni orang, memaafkan orang, kadang-kadang ngasih syarat sama anak juga. 3 kali mama maafin, hari keempat, ini kalau terulang 4 kali, ya mama pesantrenin kamu. Iya. Subhanallah. Maka itu gufron. Nah sehingga kurban itu artinya kalau qorib itu dekat, kurban sudah ditambah alif dan nun maknanya kedekatan yang sempurna. Jadi kalau ingin dekat dengan Allah yang sempurna maka cara satu ya caranya kurban. Ya, sembelih hewan kurban. Maka ini kenapa dikatakan hari Nahr atau hari penyembelihan itu hari yang terbaik karena memiliki banyak keistimewaan. Ibu yang dimuliakan Allah, yang terakhir ijtima'u umal ibadatu fiha. Di hari-hari terbaik ini atau di bulan Dzulhijjah ini terkumpul seluruh ibadah. Jadi apa yang dimiliki Dzulhijjah tidak dimiliki oleh bulan yang lain. Ya, contohnya apa? Haji. Haji nggak ada bulan Ramadan. Menyembelih hewan kurban tidak ada di bulan lain. Maka di bulan ini kita boleh melakukan ibadah yang biasa dilakukan di bulan yang lainnya, tapi di bulan lain tidak bisa melakukan ibadah yang hanya ada di bulan Dzulhijjah. Makanya Ibu boleh nggak hatam Quran? Boleh. Boleh nggak itikaf? Boleh. Boleh nggak qiyamul lail? Boleh. Boleh nggak puasa? Boleh. Silahkan. Karena ini terkumpul induknya ibadah. Nah maka ihtitamnya ya, penutup yang ingin saya sampaikan, jangan lupa nanti di tanggal 10 Dzulhijjah, ini yang mau berkurban, ya, yang mau berkurban jaga kukunya, jaga rambutnya, jangan dipotong. Ya, jangan dipotong. Apa hikmahnya? Kata ulama, ada yang mengatakan ini akan menjadi saksi kelak. Semua yang tumbuh ini semua akan menjadi saksi. Artinya semakin banyak bulu, semakin panjang kuku, semakin banyak yang menjadi saksi. Yang kedua, ini solidaritas kita kepada umat muslim yang sedang berihram. Orang yang sedang ihram kan tidak boleh potong kuku kan? Nah ini solidaritas saja. Ya, jadi itulah kata ulama hikmah kenapa kita disunahkan untuk tidak potong kuku, untuk tidak potong rambut yang mau kurban. Nah nanti ketika sholat id, ini sunnahnya Ibu, jangan lupa mandi. Mandi dulu tuh ya, mandi sunnah id. Sebagaimana mandi sunnah sholat Jumat bagi laki-laki. Kemudian jangan lupa pakai wangi-wangian. Ya, pakai wangi-wangian, pakai pakaian terbaik. Itu disunahkan tuh, bukan termahal, terbaik. Kemudian pulang dan pergi melalui jalan yang berbeda. Ya, itu kalau bisa tuh.
ke masjidnya dari sini, nanti pulangnya masuk tol BSD, ya. Kemudian bertakbir sampai khotib naik mimbar, terus takbir, kumandangan takbir. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd, terus sampai khotib naik mimbar. Kemudian perbanyak zikir, ya, perbanyak zikir. Kenapa? Karena di hari-hari tasyrik, ya, hari-hari tasyrik itu diharamkan puasa. Kata Nabi SAW, ayyamu tasyriqi, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Karena hari tasyrik itu, Ibu tahu enggak tasyrik itu artinya apa? Hah? Jadi tasyrik itu sebenarnya itu adalah daging yang dijemur sampai kering. Kalau bahasa kita dendeng. Dendeng batokok gitu ya, subhanallah. Ya, tahu dendeng? Nah, orang dulu di Mekah itu, di Mekah, di Madinah, ketika kurban itu kan panasnya luar biasa. Bulan haji itu kan panasnya. Jadi dagingnya tuh disimpan di luarnya kering. Kenapa? Karena itu menunjukkan hari raya untuk makan daging. Tasyrik itu hari raya untuk makan daging sebenarnya. Makanya jangan sampai kita ndak makan. Yang kurban sepertiganya ambil tuh. Sepertiga dibagikan untuk fakir miskin, sepertiganya untuk hadiah. Tapi kalau misalnya ndak mau bagaimana? Kalau ndak mau ndak apa-apa, tapi minimal jangan sampai tidak makan sedikit karena itu barokah. Ya, jadi daging kurban itu ada keberkahan di dalamnya. Makanya makan nih Bu, sedikit ndak apa-apa. Dan jangan sampai membuat dosa di sini. Apa dosanya? Mencela kambing. Ya, kita suka mengkambing hitamkan kambing. Saya ndak mau kambing kolesterol. Padahal kambing itu makanan kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin Nabi suka dengan makanan yang mendatangkan penyakit dalam tubuhnya. Makanya ini adalah beberapa sunnah-sunnahnya. Jadi hari tasyrik adalah hari di mana banyak makan, hari di mana banyak minum, tapi tidak boleh berlebihan, dan hari banyak zikrullah. Kenapa zikrullah? Ini supaya kita terikat dengan nilai ketakwaan. Orang kalau di apa banyak makan, banyak minum, tapi enggak ingat Allah, akhirnya enggak bersyukur. Betul enggak? Iya, enggak ada syukurnya. Yang memberikan hewan ternak itu siapa? Allah. Kenapa kambing enggak pernah habis, sapi enggak pernah habis, padahal tiap tahun disembelih. Siapa yang kasih? Allah. Makanya ini nikmat. Jadi Allah ingatkan kepada kita, hari ini banyak makan daging, banyak minum, tapi ingat, jangan lupa zikir. Zikir itu maksudnya ingat Allah. Bagaimana caranya? Syukuri nikmat itu. Dengan cara apa? Makan. Makan yang banyak. Makan yang banyak tapi jangan berlebihan. Jangan puasa. Kemudian jangan mencela makanan. Kadang-kadang ada orang tadi kambing nggak mau minta tukar sapi. Ibu tahu kenapa kambing itu jadi penyakit? Karena cara mengolahnya yang salah. Kambing dibuat tongseng. Gimana nggak sakit? Orang makan tong sama seng. Iya. Jadi karatan itu ya. Maka ini di antara rahasia 10 hari terbaik di dunia, mudah-mudahan ini menambah hasanah, menambah kebaikan, membuat kita semakin termotivasi untuk agresif dalam melakukan kebaikan di 10 hari awal Dzul Hijjah. Semoga Allah ridho dengan majelis kita. Jazaakumullah khair ala husni istimaikum. Ada pertanyaan silahkan. Syukran. Wallahu yubariku fiik. Ibu ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, nanti diterangkan yang banyak pengampunan Allah untuk yang masuk ke neraka itu. Padahal di hari-hari itu kan sudah tidak ada kehidupan dunia lagi ya. Tapi di situ ada hari Arafah sedang. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang memahami pertanyaan. Maksudnya tidak ada kehidupan lagi? Masuk ke
dalam neraka, banyaknya orang-orang yang diampuni yang masuk neraka. Oh ya, artinya begini Ibu. Ini kejadiannya ketika masih di dunia. Karena nama kita sebenarnya semua nama hamba Allah itu ada ditempelkan di pintu surga dan ada ditempelkan di pintu neraka. Jadi kita semua namanya ada. Ketika orang ini wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya, dalam keadaan penutup yang baik, maka nama yang ada di neraka dihapuskan. Ya, dihapuskan karena ini orang akan memasuki surganya Allah, ahli surga dia. Tapi sebaliknya kalau ada orang wafat su'ul khotimah, tapi dia masih punya iman, maka namanya tidak dihapuskan dari daftar penghuni neraka karena dia akan ditransitkan ke neraka, ya, selama dia punya iman, nanti setelah bersih dosanya akan dipindahkan ke surga. Tapi bagi orang kafir, mohon maaf, kalau tidak taubat kepada Allah, ya, tidak menjemput hidayah, maka namanya akan dihapuskan dari daftar penghuni surga dan dia akan kekal di neraka. Artinya, keterangan tadi memberikan kabar gembira bagi kita. Kalau kita meminta ampunan di hari di mana di situ ampunan dibuka dengan lebar, sebanyak-banyaknya Allah bebaskan hamba dari neraka, maka ketika Allah ampuni kita, Allah bebaskan kita dari neraka, nama kita dihapus dari daftar penghuni neraka. Jadi kejadian ini bukan ketika sudah di akhirat, bukan. Karena di akhirat itu nanti berlakunya adalah syafaat. Syafaat, ya. Kalau di dunia ini fadilah, keutamaan. Makanya bulan Ramadan kemarin pun sama. Ketika datang malam Ramadan, setiap malam Allah melihat ke muka bumi. Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Siapa yang pantas untuk dibebaskan? Nah, artinya kalau dia dibebaskan, maka namanya yang ada di daftar penghuni neraka dihapus. Iya, jadi nama kita ada di daftar penghuni surga dan ada di daftar penghuni neraka. Tapi sekarang belum ada penghuninya. Jadi maksud daripada dihapuskan atau dibebaskan dari neraka itu ya namanya yang dihapuskan. Jadi itu Ibu. Jelas ya? Ya, syukran. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. dengan tema hari ini sangat menarik sekali. Insyaallah. Ya, 10 hari kebaikan di bulan Zulhijjah ini. Yang saya tanyakan Pak Ustadz di sini, ini karena selama ini racun mendengarnya Pak Ustadz. Yang pertama, tadi setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz, bahwa kita harus meningkatkan kebaikan di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Ya, yang pertama tadi kita harus memperbanyak baca Al-Quran. Ya, jadi yang saya tanyakan di sini Pak Ustadz, misalnya kita baca Al-Quran itu, apakah boleh sebelum masuk 10 Zulhijjah kita sudah membaca juz 19 misalnya? Atau apakah kita harus mengulang kembali mulai dari juz pertama? Itu pertanyaan yang pertama Pak Ustadz ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, misalnya kita berkurban. Kita berkurban itu misalnya kita berdomisili di sini, tapi kita berkurbannya di kampung halaman. Bagaimana itu Pak Ustadz? Mana yang lebih afdolnya? Apakah kita berkurban di sini atau di kampung halaman kita? Tadi kalau saya juga tidak salah dengar bahwa kata Pak Ustadz, kalau kita niatnya tidak ada, berarti hanya kita sedekah aja daging yang dimakan oleh daerah kampung kita masing-masing gitu Pak Ustadz. Jadi saya begini Pak Ustadz, saya dan anak-anak dan suami korbannya di sini, tapi ada anak saya satu lagi saya korbankan di kampung halaman. Bagaimana itu Pak Ustadz penjelasannya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Untuk bacaan Qur'annya Ibu dilanjutkan, enggak usah diulang. Ya, enggak usah diulang. Ya, lanjutkan karena melanjutkan bacaan Quran itu bagian daripada mendidik kita supaya istiqomah. Karena kalau diulang nanti putus lagi, diulang lagi, enggak selesai-selesai. Ya, maka kebaikan itu dilanjutkan. Istimrar namanya, enggak apa-apa. Ya, cuman memang yang dibaca di sebelum
masuk awal Dzulhijjah, pasti nilainya beda dengan yang dibaca ketika 10 awal Dzulhijjah. Kenapa? Karena punya nilai lebih Allah suka. Ya, walaupun yang kemarin tetap berpahala, ya, tidak ada yang sia-sia kebaikan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang membaca Al-Qur'an. Jadi lanjutkan, ya. Yang kedua, tentang kurban, kalau bicara afdol, melihat sejarah, kurban itu kan sebenarnya ibadah yang bagus kalau dilakukan individu. Kita nyembelih sendiri. Satu keluarga, satu hewan, satu rumah. Dulu para sahabat Nabi begitu. Gak ada dulu di zaman Nabi Muhammad SAW dibuka panitia kurban. Gak ada kan? Iya. Nah, tapi karena ini ibadah syiar dan memang kalau tidak ada panitianya sudah terlalu banyak ya dagingnya atau hewan yang dikurbankan, maka dibuat panitia pun dibuat rapi, tidak ada masalah. Ya, jadi ini bisa dikatakan hal yang baru tapi tidak menyelisihi syariat. Nah, sehingga kalau bicara afdol, pastinya yang dekat dengan kita. Jadi kita tinggal di Bintaro, ya kurbannya area Bintaro. Kenapa? Karena satu, kita bisa melihat hewan yang disembelih. Atau di lingkungan masjid lah. Kan disunahkan ketika hewannya disembelih kita lihat darah dijatuhkan itu. Tapi kalau takut darah, ya sudah, enggak ada masalah. Itu namanya udzur syar'i. Nah, itu dari asal hukum ya. Asal hukumnya lebih dekat karena basicnya individu. Termasuk kalau satu orang satu ekor kambing itu secara hukum asal itu lebih afdol. Karena memang dari dulu sejarahnya kambing. Nabi Ismail diganti dengan seekor kibas. Rasulullah pun menyembelih kambing. Para sahabat Nabi menyembelih kambing. Kemudian akikah pun syariatnya juga kambing. Jadi kalau hukum asalnya kambing dan hukum asalnya adalah dekat. Menyembelih sendiri lebih bagus atau di lingkungan kita. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang manfaat, lebih banyak manfaatnya itu bisa jadi lebih afdol. Ya, kita nyembelih satu ekor sapi, secara manfaat lebih banyak mana daging yang dimanfaatkan, sapi atau kambing? Sapi. Maka dari sudut pandang ini, sapi lebih manfaat, lebih afdol. Sama, ibu tadi kurban di pelosok misalnya, ya, di kampung. Di sana sangat minim sekali yang kurban. Maka kalau kita kurban di sana, artinya mendatangkan manfaat untuk lingkungan di sana secara sosial. Kalau dilihat dari sisi ini, bisa juga ini afdol. Jadi tergantung dari sudut pandang mana kita ambil. Ya, apalagi kalau seandainya memang tidak hanya di kampung, di sini juga, di sana juga. Ya, itu kan artinya betul-betul memang menyempurnakan lah. Di lingkungan kurban juga, di kampung berkurban juga. Jadi berbaginya lebih luas. Tidak apa-apa. Itu dua-duanya boleh ibu, dua-duanya baik. Yang penting niatnya. Niatnya diluruskan. Bukan hanya karena ingin berbagi daging, tapi kita betul-betul menyembelih karena Allah. Jadi itu. Jelas ibu? Syukran Allah wa barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak saya tuh ya, sebetulnya kan kalau di sini kurban sebetulnya hampir sama pertanyaannya. Tapi ini besan-besan saya tuh suka bilang ke anak mantu saya tuh, kurbannya di tempat besan gitu, karena di sana mungkin lebih banyak yang dulu ya. Jadi mantu saya nggak pernah di sini ikutin sama orang tuanya. Yang anak mantu saya di besan-besannya. Jadi gitu, ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya, dilihat dari tadi apa pendekatan kemanfaatan di sana. Ya. Ya. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi mau tanya? Ustaz, yang terakhir nih, lebaran berarti hari Jumat. Itu gimana ya Ustaz? Apakah boleh sholat Jumatnya, terus mengenai apakah boleh juga dipotong hari Jumat?
Ya, eh, jadi kalau Lebaran di hari Jumat, ini kan Jumat juga hari raya. Ya, jadi itu justru terkumpul 2 hari raya itu, yang kecil dan yang besar. Jadi enggak apa-apa dipotong di tanggal 10 silahkan. Tapi nanti ketika mau sholat Jumatnya ya berhenti dulu. Ya, nanti Jumatannya tetap berjalan. eh, Setelah itu dilanjutkan lagi. Kalau ternyata tidak selesai sampai malam hari, tidak apa-apa. Kata Imam Asy-Syafi'i, boleh untuk menyembelih di malam hari kalau memang darurat. Tapi kalau tidak darurat, itu namanya itu hukumnya makruh. Ya, jadi tidak apa-apa Ibu. Jatuh di hari Jumat, menyembelih di hari Jumat tidak apa-apa karena memang ini sudah ketentuan syariatnya. Karena itu hari terbaik untuk menyembelih. Ya, syukran Allah barik fiik. Ada lagi yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan kembali, tadi saya merasa kurang jelas. Kan katanya sebaiknya kita berkorban itu dari satu keluarga. Nah itu satu keluarga maksudnya satu kambing atau satu sapi, Ustaz? Nah kalau misalnya terdiri ada dari berapa anak, kan kemampuan anak itu tidak sama. Nah yang tidak ikut itu apa? Kena juga dapat pahala. Terima kasih. Ya, jazakillah khair. Maksud dari kurban satu keluarga itu artinya dulu pada zaman para sahabat Nabi, satu rumah itu 1 ekor kambing dan itu untuk satu keluarga. Tapi atas namanya 1 orang dan biasanya suami yang diutamakan. Suami, tapi sharing atau pahalanya bisa di sharing untuk keluarganya. Baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Karena Nabi melakukan ini. Nabi menyembelih hewan kurban, hada minni, ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku dan dari umatku yang belum berkurban. Nah, artinya 1 ekor kambing, bahkan kata Imam Ibnul Qayyim mengatakan 1 ekor kambing untuk 20 keluarga. 20 orang keluarga. Sharing pahalanya. Ya, makanya tadi tergantung niat, makanya diikat dengan niat. Ya Allah, saya niat berkurban ini untuk saya, ini kurban dari saya dan dari keluarga saya. Baik yang sudah wafat atau baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Nah, jadi itu maksudnya. Maksudnya Ustaz, bisa satu orang dari keluarga itu aja yang membayar gitu. Atas nama, iya betul. Atas nama semua. Betul. Lalu sharing. Iya, tergantung niatnya. Niatnya disebutkan karena Nabi juga menyebutkan. Jadi sampaikan ke panitia kurban, tolong nanti niatkan untuk saya dan untuk keluarga saya. Jadi begitu Ibu. Ya, syukran. Allah barik fiik. Lagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata Ustaz anak waktu apa mau disembelih itu yang anak Nabi Ibrahim itu baru Ismail dan tapi setahu saya juga ada anak Nabi Ibrahim dari ibunda Siti Salamnya. Itu apa belum lahir atau belum ada atau bagaimana? Iya, itu belum. Jadi Ismail itu adalah yang pertama. Baru setelah itu Allah berikan lagi putra dari rahim Sarroh. Ya, jadi begitu ceritanya. Ya. Yang apa larangan larangan tidak mau buku dan rambut itu untuk orang yang berkorban aja atau juga untuk keluarganya? Untuk yang berkurban atas nama. Iya, untuk atas namanya. Enggak apa-apa ya. Iya, enggak apa-apa. Itu hanya untuk yang berkurban. Ya. Ya, sama-sama. Satu lagi Ustaz, kalau saya dengar dari salah satu mulai dari tanggal 1 itu udah bisa takbir.
Iya, boleh. Jadi dari hari ini perbanyak takbir itu bagus. Ya. Tapi nanti takbir yang memang sudah menjadi apa namanya? eh Kalau bisa dikatakan itu takbir yang terikat ya, yang mengikat itu ya takbir ketika 10, 11, 12, 13. Ya, jadi dari sekarang enggak apa-apa takbir. Memang disunahkan untuk kita memperbanyak membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak terikat. Artinya nanti yang terikat itu takbir yang diawali dari sebelum khotib naik mimbar. Yang tadi saya sebutkan itu banyak-banyak takbir sampai nanti khotib naik mimbar. Nah, itu puncak takbirnya di sana. Dan sampai nanti selesai hari tasyrik. Jadi hari tasyrik pertama, kedua, ketiga, keempat itu juga memperbanyak takbir. Jadi itu Ibu, silahkan boleh banyak takbir. Satu lagi Ustaz, Boleh. tata cara untuk menyatakan niat kurban ini untuk ada menghadap ada keluarga Indonesia itu tuh kapan Ustaz? Apakah ketika membeli kambing atau bisa berbaru kan sekarang baru tahu ya Ustaz? Jadinya berbaru niatnya atau pas akan disembelih? Iya, kalau melihat dari cara Nabi SAW menyembelih ketika hewannya mau disembelih, di situ diniatkan. Makanya itulah kenapa ketika disembelih hewan kita menyaksikan itu disunahkan. Tapi kalau tidak ya sudah, artinya ibu sudah tahu ini panitia akan menyembelih ya kira-kira jam 8, jadi ba'da sholat Idul Adha sudah niat. Ya, ba'da sholat Idul Adha sudah niat. Ya Allah, ini kurban untukmu, ya ini kurban dariku, dari keluargaku ya Allah. Sudah, itu sudah niatkan, maka insya Allah itu sudah benar niatnya. Ya, sama-sama. Saya kira cukup ya. Ya. Alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah dari Ustaz Taufik Al-Hita. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz atas ilmu yang telah sampaikan. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kebaikan untuk kita semua. Amin, amin. Mohon ditutup dengan doa Ustaz. Alhamdulillah kita sama-sama sempurnakan dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dengan majelis kita. Semoga Allah berikan kita kemudahan, keluasan rezeki untuk bisa berkurban tahun ini dan memberikan kurban yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.